SX 3088. Dia butuh listrik satu pasar 220 dan pressure sama vakum. Pressure sama vakum salah satunya untuk gerakin ini, untuk piringnya, bantalan piringnya. Nah, bisa gerak-gerak ini karena bawahnya ada tekanan sama vakum kombinasi berdua. Jadi sebuah piring, ini piringnya nggak pakai piring mekanik ya, kayak seperti itu, tapi ini pakai angin. Nah, ini yang saya gerak-gerakan ini yang tool yang penting, namanya bonehead. Nah, ini utamanya ini. Bonehead itu digerakkan oleh motor. Ini motornya. Motor linear, karena dia nanti gerakannya linear. Ini motor X, yang belakang sana motor Y. Terus motor Z-nya yang untuk naik turun ini, untuk bodinya ini. Nah, ini gerakan linear motor juga yang arah Z, sumbu Z. Motornya ada di sana, nggak kelihatan. Terus di bonnet juga ada kamera. Nah, ini ada kamera untuk melihat chipnya, ada frame. Sebenarnya kameranya di belakang sini nih, kotak yang belakang ini. Ini cuman selongsong, terus ini ada lensa prisma untuk membelokkan objek. Karena yang mau dilihat kan bawah sini. Nah, sedangkan kameranya kan arahnya gini. Nah, dibelokkan oleh lensa prisma supaya bisa melihat ke bawah. Terus ini yang putih ini alat bondingnya juga, namanya capillary. Yang warna putih runcing ini capillary. Capillary ya, capillary. Terus untuk bikin bolnya ini yang saya gerakan ini ya, ini namanya Evo electrode, Evo plate. Nah, ini ada kabel untuk arusnya, tegangan dan arusnya. Kan dia butuh supaya terjadi percikan sparking atau bunga api, dia kan butuh tegangan dan arus kan. Nah, sumbernya dari sini. Ini tegangannya sangat tinggi, sekitar 1000 volt, negatif tapi arusnya sangat kecil, sekitar 20 miliampere, kecil arusnya kecil. Terus itu bonnet, baru ada klem juga. Nah, ini klem di atasnya capillary ini, ada klem ya, klem untuk menjepit wire-nya. Kapan dia open, kapan dia tutup, dia kerjanya open close, tergantung kebutuhan waktu bonding. Ini ada klem. Di situ ini indexer atau lead frame handler. Ini fungsinya untuk menjalankan lead frame dari input ke arah bonding proses, bonding area sini. Area bondingnya area sini aja ya. Baru setelah bonding dikeluarkan ke area output. Nah, itu kerjanya indexer ya, untuk membawa lead frame dari input proses terus di indexer dia ada klem. Nah, untuk yang membawanya nanti klemnya ini bisa open close. Nanti kita cobain. Baru ada juga rel. Ini rel belakang, ini rel depan. Back rail, front rail ya. Oh, jalannya ini. Maka ini ada coakan ini. Ya kan? Masuknya ini. Ada celah ya? Nah, ada celah. Jadi dia ada tumpangannya lah istilahnya. Terus untuk jepit lead frame, waktu di bonding kan unit itu nggak boleh ada gerakan baik pantulan maupun geser kanan kiri, nggak boleh ada. Makanya perlu diklem pakai ini, namanya down holder. Toolnya ini namanya down holder. Terus ini input magazine handler, karena dia fungsinya untuk memegang magazine. Magazine itu tempatnya lead frame ini, wadahnya itu namanya magazine. Ya, makanya kalau di sini input itu magazine handler, ini output. Ini kan sama persis nih, ini sama ya. Nah, ini yang output magazine handler. Jadi ini material sebelum dibonding isinya, ini isinya material setelah dibonding. Terus yang perlu diperhatikan, magazine itu ada arah panahnya. Nah, arah panahnya harus menunjuk ke arah sana kanan. Nggak boleh kebalik. Jadi operator nanti atau teknisi waktu ngeletakin
material yang mau dibonding nggak boleh dibalik, harus orientasinya harus benar. Nah, supaya dia bisa masuk ke sini, dia perlu didorong pakai ini namanya push in, dorong masuk ke sini, push in. Lalu ini untuk tempat negasin input, namanya input negasin buffer ya. Input negasin buffer yang ini sama, tapi ini output negasin buffer. Jadi ini area untuk bonding, itu area standar. Terus nah ini input ini trackball. Nah ini untuk menggerakkan part-part yang misalnya kita mau menggerakkan part apa pakai trackball. Part apa yang tergerak Pak? Oh banyak. Ini bonnet kan gerak nih. Nanti kalau udah dialiri listrik kan kita gerakinnya pakai ini. Kalau kita manual, kalau jalan otomatis ya dengan program kan. Kalau kita mau nyoba gerakin pakai atau ini kan bisa naik turun, atau ini bisa di sana ke sini. Makanya trackball. Ini mouse. Ya. Terus ini dashboard biasa. Nah untuk tempat bayar ini namanya wire spool. Nah bayarnya yang masnya Itu Mas ya Pak? ya mas, ini mas 4N ya. 4N itu 99,99. Masih sama gitu. Nah ini tempat berbayar. Nih kalau mana nanti Satu persatu. Oke, sekarang kita nyalain ya. Ini tombol switch on-nya di sini. Wow. kamera Oh ya, ini monitor ada dua ya. Yang ini untuk kamera, untuk lihat objeknya kamera. Ini untuk dialog monitor, jadi untuk kayak misi biasa. Hubungan antara orang sama mesin. Dan tempat ini Pak ada opsi Ada, ya ada. Terus ini belum Windows ya, masih DOS, belum ada Windows. DOS di operating system. Jadi nggak ada menu-menu yang kayak Windows, nggak ada copy paste dari sini. jadi Ini kalau jadi kan susah. nggak ada jadi Dan ini pun kalau mau transfer antar mesin programnya, ini masih pakai disket, pakai USB. Disket ini disket. Nah ini udah pernah lihat ini kan? Belum berarti. Hard disk. Ini lah dulu bawaannya saya ini kemana-mana gagal. Padahal memorinya cuma 1,44 MB. kayak memori card PS ya, kotak kecil tuh. Flash disk 144 MB, sekecil itu Pak. Ya, dulu udah besar bro. Dulu besar. Dulu udah bangga kalau beda ya. Iya. Nggak bisa diganti yang baru. tapi ini ada canggihnya. Komunikasi antara PC ke tempat yang lain dia pakai fiber optic. Ini fiber optic kayak kalau sekarang dari internet sekarang kan. Ini mesin ini tahun dan kan ini itu yang tahun 90 udah pakai fiber optic. Canggih, canggih. Sedangkan kompetitornya ini mesin kayak KNS, ASM masih pakai kabel biasa. Ini KNS pasti nggak pakai fiber optic, pakai kabel untuk komunikasi PC ke tempat-tempat yang lain. Nah, kelebihannya fiber optic itu dia cepat prosesnya, karena kan dia nggak pakai arus, nggak pakai cahaya. Itu kita akan gerakin mana, ini on, hampir bersama. Delaynya hampir nggak ada. Terus nggak ada panas karena arus. Kalau kabel kan ada dilewati arus listrik kan, ya bisa panas. Bisa ada hambatan resistansi. Kalau ini nggak ada, orang cuma cahaya. Ya makanya dia jalurnya nggak boleh terlalu menumpuk. R-nya jari-jarinya itu harus lebar, nggak boleh penuh banget kayak gini.
tampilan awalnya seperti ini ya. Menunya, ini menu utama atau main menu. Di sini kan masih ada yang nggak jelas ini. Nah, ini untuk supaya jelas kita harus login biar bisa kita klik. Kalau ini kan nggak bisa kita. Kalau yang ini bisa. Supaya bisa klik kita login dulu. Pojok kiri atas. Login. Passwordnya kita masukin. Ini passwordnya ya. 651 enter. 654 Ya. Sekarang kan udah jelas semua nih. Nah. Terus ciri-ciri menu di ESEC ini, baik ini maupun yang itu, selama dia huruf kapital semua ini huruf besar semua. Ini dalamnya masih ada sub menunya. Jadi kalau kita klik belum ada pergerakan apa-apa, aman. Misalkan lock, kita klik, kan masih ada dalamnya. Kalau ini kan udah habis, tinggal set lock ini kan huruf kecil. Kita klik, ada perubahan di komputernya istilahnya. Kayak ini coba, ini kan ada. Kalau besar semua nggak apa-apa, kita klik aja, karena dia nggak ada eksekusi di mesinnya. Baru kalau ini kita harus tahu ini untuk apa. Soalnya kalau begitu kita pencet ada pergerakan di mesin. Itulah ciri-cirinya. Kita balik lagi ke main menu. Kita juga bisa lihat ini kotak-kotak 3 ini. Kalau main menu ini masih kosong ya. Tapi kalau kita ketik debug, ini langsung muncul debug. Ini menu utama yang paling atas. Ini kan sub menunya dan keterangan. Kalau kita ketik input handler, muncul. Jadi urutan hierarki menunya bisa kita lihat dari sini. Bisa buffer sampai 3 tingkat aja. Kalau buffer kan ini udah kecil semua. Jadi hierarki ada 3 tingkat. Harus bikin Ya tergantung kita mau ngapa kan. Misalkan kalau kita untuk mau coba-coba gerakin mesin manual, pakai menu debug ini. Debug ini untuk coba-coba semua. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya. Kita balik ke main menu. Ini huruf kecil semua kan. Kalau kita klik nanti ada eksekusi. Ini itu inisialisasi mesin. Jadi dia akan ini. Ini tadi keluarinya saya akan manual. Jadi si mesin itu sebenarnya di memori masih ada lettering di sini. Dia nggak mau di ini. Harus dikeluarkan dengan sistem, by sistem. Makanya kalau kita ini kan errornya nih. Excel masih ada 1 lettering. Ya. Dia nggak mau tetap nggak mau. Makanya caranya di assist Excel. Kita unload, jadi kita buang material yang di sini.
pun mundur. Kita bisa rubah kalau di sini ada menu toggle axis. Kita mau merubah X, dia nggak ada gerakan X. Ini Z ada, Z sama ini. Sekarang berubah ke Z kan. Terus ke bawah. Untuk yang lain pun gitu, misalkan indexer. Bisa kita pilih indexer lagi. Ini kan ada toggle axis. Ini apa? Sekarang ke pusing kan, pusingnya kita coba-coba. Ini biasanya kalau ada problem misalkan error terus, kita coba repair aja. Apa bootnya di buka, nah di bootnya terus kita masuk ke ini sekarang yang gelap. Jadi trackball itu fungsinya sesuai tulisan sebenarnya. Kita mau masukin ini ke area indexer ya. Fotonya di kita lagi tadi ya, asis indexer. Ini kan apa, relnya masih melebar kan, sedangkan materialnya kan segini nih. Dia kan perlu merapatkan lagi. Karena ini udah diprogram sesuai ini, dia akan otomatis merapat. Contohnya kalau kita input naikin step up, jadi ini dinaikin satu slot. Dia menyesuaikan. Nah, ini nabrak karena tadi di init setiap kali init indexer klaim itu pasti nutup klaim pertama. Jadi kita perlu buka pakai ini, open all klaim ini. Ini kan apa nih, nggak mau masuk. Kita manual nggak mau masuk. Kita open all klaim, baru ini bisa masuk. Karena klaim pertama ini nutup. Ini kan ada klaim. Saya tekan-tekan ini klaim. Oke. Nah, coba kita masukin ini ke area indexer bond processor. Pencet step indexer. Kita bisa melihat objeknya di sini. Nah, ini yang namanya lead finger. Ini lead finger area second bone nanti di sini. Seringnya di sini sih, nggak harus di sini juga. Second bone-nya kebanyakan di area lead finger ini. Terus ini nanti ada D, ini D-pad ya. Tempat meletakkan D kan namanya D. Cuman ini nggak ada D-nya karena kosong kan. Nggak ada D-nya. Besok lah, mungkin minggu depan saya tempelin D untuk belajar setup mesinnya. Cara bikin body program seperti itu. Nah, kita harus ngikutin body program ini namanya basic program. Ini kan misalkan bond pad yang ini harus ketemu ini harus ketemu ini, pokoknya harus ngikutin ini. Dan ini karena nggak ada D-nya, kita belajar rep. Ini error karena dia kamera kan nyari posisi fotonya, alignmentnya. Posisi autonya nggak ketemu, dia error. Dia minta di manual sama perangkat. Biasanya manualnya di posisi sudut sini nih. Jadi crosshair ini dia harus di area pojok sini. Nah, kita pasif pojok sini, baru pencet yang manual ini. Oke, langgar dia udah terus. Itu terus. Jadi tiap satu bone area itu satu ini. Kalau pakai lead frame ini ya. Ini satu bone area. Jadi kalau kita mau bone belakangnya ini, dia harus step dulu. Step untuk ngebone area kedua. Nanti kalau mau bonding area ketiga ini,
body terakhir, area terakhir ini selesai ya, terus dia keluar. Pertanyaan sampai sini. Kita pelajari parameter. Parameternya paling banyak ya, saya kayak sini. Untuk merubah parameter, menunya di bits. Nah, ini yang paling berpengaruh tiga ini untuk kualitas bonding: bond parameter, loop parameter, sama echo parameter. Bond parameter itu fungsinya untuk kekuatan ball atau wedge nempel di material, kekuatan nempelnya bond parameter. Sedangkan loop parameter itu bentuk loopingnya. Kan ada looping nanti kalau kita belajar looping, ada yang standar, ada yang flat. Jadi dia naik nggak langsung turun tapi lurus dulu, flat baru turun. Ada yang loopingnya bentuk M loop. Jadi dia naik turun naik lagi. Itu ada maksud tertentu lah, maksud. Kenapa dibikin M? Supaya wayarnya nggak gampang putus, kan ada kayak pernya kan. Waktu pergerakan mekanis step itu kan ada getaran-getaran. Kalau loopingnya terlalu ketat, dia wayarnya putus. Nah, dia bikin ada kayak pernya kan, udah gampang putus. Apalagi nanti waktu di molding itu kan kedorong sama cairan mold. Nah, kalau wayarnya terlalu ketat, dia ikut kesapu, jadi patah, putus. Nah, ini untuk bentuk loopingnya ya. Terus satu lagi evo itu untuk besar kecilnya ball yang mau kita bikin seberapa besar sih yang sesuai kebutuhan. Sekarang kita masuk ke parameter pertama, ball parameter. Nah, di sini ada yang pertama ball bond, itu yang untuk bonding yang kecil ya. Yang kedua wedge bond, itu yang ke lead frame. Ada dua ya. Misalkan ball, nah parameternya ini sama ada next back yang sanakan parameternya. Nah, untuk kekuatan nempelnya itu yang paling berpengaruh di sini pos. Ya, ball back atau ball bond pos ini sama-sama pos ya. Pos itu apa sih? Kekuatan ini menghantamnya unit ya. Pos time lamanya, jadi lamanya berhenti waktu bond itu berapa lama. Terus yang satu lagi ultrasonik itu getaran atau vibrasi. Jadi di samping gini dia juga digini ya, supaya kuat nempelnya. Jadi gini ya, nanti karena ada capillary ballnya tadinya udah jadi parameter untuk kualitas kekuatan ball nempel ini pos, time, sama ultrasonik. Tambah satu lagi heater panas. Makanya di sini ada heater. Ini panas ini. Sekarang suhunya 100 derajat. Ini bisa kita setting sesuai kebutuhan ini. 100 derajat kalau nggak kerja pakai. Jadi kita itu, berarti sama kayak force-nya juga tergantung kebutuhan Pak? Iya. Panas gitu? Enggak. 100 derajat titik ini? Ya, titik-titik air. Biasanya sih kita parameter sekitar 200-230 kebanyakan yang pakai. Jadi 100 itu untuk unit itu masih rendah. 230. Berarti suhu ini mempengaruhi yang kekuatan ball nempel. Makanya ada parameter yang sangat penting. Tingkat, pos, time, ultrasonik, heater, itu 4 itu. Jadi kekuatan nempelnya di sini. Heaternya pun ada 3. Kalau di mesin ini ada 3 zona. Ini untuk proses, ini yang paling berpengaruh. Ini pre, katanya ini ya, heater. Ini kan ada pre bond, ini yang ini. Terus ada proses, ini yang ini. Ada post, setelahnya ini. Kalau pre bond itu fungsinya sebelum masuk ke
proses di sini udah dipanasin dulu kan, grip jalannya dari sini kan, di sini udah dipanasin dulu. Targetnya supaya waktu masuk proses dia nggak ada efek pemuaian material, jadi materialnya udah berhenti memuai. Jadi waktu nanti kamera baca dia udah nggak ada pergerakan lagi. Karena mesin kan perlu akurat, akurasinya sangat tinggi, skala mikron kan. Kalau di sini nggak ada preheater, di sini dia waktu kamera baca, tapi ini masih bergerak, jadi waktu loading bisa meleset. Target dari target. Oke, terus yang looping, nah ini parameter looping, itu parameternya. Biasanya pakainya yang mode 4 ini, itu yang banyak dipakai. Yang kedua smart loop ini, dua inilah yang paling sering dipakai, yang lain jarang sekali. Ini bisa dimainin. Ini kalau dijelasin parameter ini lama juga nanti. Ini fungsinya untuk apa? Reverse line, reverse edge, reverse line 2, reverse line 3. Cuman kalau standar loop ini pasti nol semua. Yang ada duanya ini nol. Ini kan sebenarnya sama ini reverse line 2, ini juga dari reverse line. Ini reverse edge, ini edge. Ya. Ini kalau dijelaskan banyak juga nanti aja lah di belakang pembentukan loop. Terus echo parameter ini untuk menentukan besar kecilnya ball. Kalau ini ada dua pilihan, auto atau manual. Kalau auto cuma ada dua parameter aja, ini yang paling gampang, tinggal kita masukin bayar diameter berapa sesuai material yang kita pakai. Kalau 25 mikron itu berarti 1 mil. Kalau ini yang terpasang ini sekarang 1,3 mil, jadi 33 mikron. Kita tinggal ganti aja 33. Terus free air ball, nah ini free air ball, diameternya berapa yang kita inginkan, besarnya diameter free air ball itu berapa. Setelah kita masukin dua ini, udah otomatis mesin kalkulasi sendiri berapa arus yang mau dipakai, berapa layoutnya. Nah kalau kita pilih yang manual, nah ini ada banyak ini kan ada arus untuk current, time, desain, teleng. Ini kan masih manual. Sedangkan kalau auto, yang ini udah masuk rumus softwarenya, kalkulasi sendiri sama. Kenapa Pak? Nah itu sebenarnya opsi sih, pilihan dengan suka yang mana. Kalau mungkin kan lebih cepat ya Pak? Ya cepat. Cuman manual mungkin kita lebih spesifik bentuknya itu berapa. Kita kan lebih apa ya, lebih ranknya itu lebih suka kita lah. Diatur. Kalau itu kan set, set. Kira-kira aja. Ya. Berarti lebih presisi yang manual. Sebenarnya iya, itu lebih gampang. Kadang kan auto, misalkan kita ketik tadi diameternya 65, kadang aktualnya nggak 65 kan, mungkin ada di evaluatornya ada apa, bekas percikan itu namanya apa, kerak kan menggambar arus yang lewat, kadang nggak 65 apa. Sedangkan kalau manual kan kita bisa naikin sendiri arusnya. Iya, gerak wire-nya. Dia ada kerak waktu nanti pasti ini kotor ini lama-lama. Makanya biasanya Udah bilang tuh. ya di sininya kerak. Banyak kan gerak. Itu dekat potongan wire. Bukan, di sininya, di sini. Di yang saya gerakin ini. Ini kan Ada percikan api kan. Lalu nanti dia kayak apa ya? Terpikir. Iya wire itu tergulung. kalau wire-nya yang kalah biasanya. Wire-nya kan tergulung jadi gumpalan bol. Kan ini biasanya karena ada percikan, ya kan ada kayak gosongnya. Itu Gosongnya itu lampu kerak. Nah itu yang kita biasanya
mesin. Ini emas asli ya Pak? Asli, bukan emas itu. Itu kan karena arus, bukan karena emas. Kalau emasnya udah Oh, yang gosok keraknya itu dari arus, bukan dari emas. Oke, Pak. karena loncatan. Emasnya tergulung. Emasnya tergulung jadi bor. Oh, udah kerak emas. Jadi itu 99 kan Pak? 99. Yang emas sudah. Oh, udah murni banget itu. Emas murni. Ini loh. Besok hilang. Tapi kalau jenan Pak, dari jenan. Pak, berapa Pak satu itu? Berapa harganya, Dari Pak? satu Harganya. Kalau saya pernah beli. Berapa gramasinya berapa, Pak? Gramasinya. Berapa Jadi kilo? tanya Berapa emas kilo? ya. Kita ada coba bungkus. Ini sebenarnya kebayang nih, Pak. Scanning nih. Nah, ini kan mesin ada dua. Ini kan ada. Iya. Berapa? Emasnya ini tanya ya, bukan ininya ya, mesinnya. 500 panjangnya. Ya, panjangnya. Berarti kalau hilang kalian yang ngambil ya. Kali-kali lah tuh. Besok kalau hilang satu orang dari kita berarti sampai Aman, kita ada CCTV. Ada berapa? Ada 22 berapa gram. mesin, Pak? Ada dua. 22 gram. Harganya ini ikutin Pak. Harga 22 berapa? Ya udah, nggak usah kau hitung emas, kita belajar dulu ya. Berapa ya Pak? Harganya ikutin emas ini ya Pak? Harganya ikutin emas ini. Iya Pak. Pasti lah. Mas asli. Iya iyalah, asli. Terus Pak, Tapi dulu di 25 juta. 55 juta Pak. masuk kantor polisi karena ada Ada, Pak. Banyak, Pak. mungkin selanjutnya Pak Adil lagi. Di Infineon Dengan 4 mesin nih. Makanya sisa-sisain lah Pak kayak gininya kan, Pak. Dikumpulin kan, Pak. ya. ini apa? Ini tempat sampahnya. Tempat Sama sampah emasnya. Ini emas. Iya, Mas. keren. Jenan tuh kan ngutipin, Pak. Dia rayap emas. Ini ngontrak kan mesti. Wih, nyelip ke kukunya, Pak. Oke. Ini bukan nasi padang ya. Aku dikumpul. Ini emas. Itu Mas. Itu dalam situ. Apa lagi? Ya udah lah, Bapak ini mau ngejelasin lagi. Ada apa di sini? Ada apa? Udah tuh, nanti kita Masuk ini berapa? Ya udah, nanti lah nunggu emas itu. Ah, itu lah kira-kira. Lemburnya aja. Pertanyaannya selain emas, Iya. Perak, berlian. Nggak ada. Berlian nggak bisa dibuat kayak gini. Dia batu. berlian kan batu. Berlian, diamond itu untuk blade. Oh, Blade, blade dia itu juga tajam berharga kan? Pak ya. Batu paling Dari keras. diamond itu. Pak mau dijual namanya. Dari esek bro, itu bukan di gimana ngangkat 88? Esek 88 gitu. Kita ada. Ini ada nih. Esek. Esek. Untuk belajar setup minggu depan mungkin. Oke, Pak. Bikin coding program seperti itu. Ini Makanya juga stage, tapi yang ini trim alignment sama check sama buat posisi. Berarti kita pakai materialnya cuma ini, Pak. Nggak ada perak atau tembaga dan Mesin ini didesain untuk emas doang. kalau kita mau pakai yang lain kayak tembaga, kita harus pakai kit untuk gasnya. Karena tembaga kan gampang oksidasi. Jadi dia pakai gas ininya. Ya, dia disemprot pakai gas supaya nggak terjadi oksidasi. Supaya waktu proses pakainya sempurna. Standar. jadi intinya mesin ini tuh untuk naruh chip atau apa? Mesin ini tuh untuk naruh chip Nyambung, atau nyambung ini. Garis-garis hitam ini, nah itulah kerjanya. Nyambungin dari chip, dari D ini ke led ini. Lead frame. Ini kan kalau nggak ada sambungan, racing nggak jalan. Nggak ada arus yang masuk. jadi untuk nyambunginnya. Nah, menghubungkan lah, istilahnya sebenarnya menghubungkan. Nyambungnya seperti soalnya kan ada yang putus. Menghubungkan atau interkoneksi. Jadi menghubungkan dua titik itu interkoneksi. Jadi kalau dia reject bisa terdeteksi nggak Pak? Bisa. Dari mesin ini? Bisa. Misalkan benangnya putus. Ini ada sensor di sini. Oh ini beneran kartu. Semua bisa netral. Nah ini non stick detector mode. Kalau kita on kan, ini
isinya 40, ada 40 slot ini. Terus nanti operator lagi di sini dengan arah yang benar, arahnya ke kanan. Kita bisa taruh sini atau sini karena ini ada beltnya kan, bisa maju sendiri. Terus di sini pun ada sensor. Ini sensor. Kalau ini ketekan magazine, ini mau ngambil. Kalau nggak ada, dia nggak mau ngambil, dia tahu di sini ada magazine apa enggak. Orang ini dua aja yang penting kayak belajar. Nah ini menunya di sini ya. Kita ulangi lagi dari awal. Asis magazine. Nah ini urusannya sama magazine kan. Nah ini sebenarnya ada banyak menu. Sebenarnya terbagi dua ini. 6 yang kiri ini input semua. Tulisannya kan input semua nih. Waktu magazin. Ya, yang 6 kanan ini output semua. Karena kita mau di area input berarti harus di sini ya. Di input backlog load. Nah, magazine load. Ya. Kok nyender kamu? Ini nanti akan ngambil ini. Ini robot. Keren. Terus nanti kan ini didorong sampai ini masuk Katalis aja. otomatis. Nanti kan kosong ini. Lama-lama kan kosong. Kita begitu keluar, udah keluar, dia akan naik sendiri. Sesuai ini. Ini kan ada input magazine slot number 1. Ini slot pertama. Kalau naik, misalkan kita coba input magazine step up. Kalau ini naik. Nah, naik ini. Naik satu. Oh berarti dia udah berurut gitu ya Pak? Ya. Ini sampai 40 nanti kalau saya baca terus. Cara nuruninnya gimana? Nah, ini bawah Itu dorongan. ini step dulu kan. Step 1. Step 2. Di output pun ada. Ini ada step up, step down. Isinya sama dan beda tempat. Habis itu masukin ya Pak. Nah, kalau udah misalkan ini udah masuk semua kan kosong. Nah ini bisa ditransfer jadi output nanti. Dipindahin sini. Ya, kan kosong. Ini kan butuhnya magazine kosong awalnya. Nggak ada gitu kan. Setelah terisi ini penuh, Ini kan pas nanti dia turun kuantitinya. sampai 40. Slot. Nanti otomatis turun sendiri. Oke. Nanti dia Misalkan geser ke sini langsung. Ya tunggu dulu di. Geser sini, geser. ya, nanti kan setelah diboarding kan masuk sini. Kalau udah masuk full, satu strip full, dia otomatis turun satu step. Sampai terisi penuh kan slot ke-40. Setelah slot ke-40, otomatis mesin udah tahu ini udah penuh, baru dia akan tadi per meter. nanti magazine yang baru yang masih kosong dari sini. Ya kan? Nah, cara transfernya di ini, itu magazine transfer. Ini dia akan turun, nanti lewat terowongan ini. Ini ada terowongan. Oh, ini Karena ini kan anggapnya udah dapat. Kemana? Oh dia lewat Ya, dari bawah terowongan. dia nggak bisa ke atas karena di sini masih ada magazine. Ah, Bisa dia harus magazine ini harus turun dulu. Pakai yang bawah